Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Urian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi. Bang Urian tadi sempat melakukan pendaftaran ke kantor KPU Kabupaten Bekasi berkaitan dengan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi untuk pemilu 2024. Bagaimana tadi, Bang, untuk kegiatannya? Ya, kita tadi DPD PKS Kabupaten Bekasi melakukan pendaftaran ke KPU dan alhamdulillah ya kita dihadiri oleh jajaran pimpinan DPTD Dewan Pimpinan Tingkat Daerah PKS Kabupaten Bekasi dan BCAD sebanyak 55 orang dan tim suksesnya. Jadi kita tadi yang hadir sekitar 550 orang lebih ya yang hadir ke KPU. Dan kita juga menyerahkan data-data BCAD setelah sebelumnya kita melakukan pendaftaran lewat silon, lewat sistem informasi pencalonan APUD Kabupaten Bekasi. Kemudian kita juga sudah membawa data-data dan salah satunya adalah SK pencalonan dari DPP Partai Keadilan Sejahtera yang ditandatangani oleh Presiden dan Sekjen dari Partai Keadilan Sejahtera, begitu Bang. Artinya ada 55 nama caleg ya di setiap dapil diserahkan ke KPU. Nanti prosesnya seperti apa, Bang Urian? Ya, saat ini kita sudah menyerahkan ya kan syarat-syarat awal dan dinyatakan lengkap. Setelah kemudian dinyatakan lengkap, maka tanggal 15 Mei sampai Juni kalau tidak salah, itu akan dilakukan verifikasi data dan fakta kaitan dengan pencalonan anggota legislatif di Kabupaten Bekasi khusus untuk PKS. Setelah kemudian dicek, diverifikasi, dan kalau ada kekurangan maka akan diperbaiki. Kalau kemudian dinyatakan lengkap, maka dilanjutkan pencalonan dari daftar calon sementara menjadi daftar calon tetap dari Partai Keadilan Sejahtera, begitu Bang. Baik, Bang Urian berkaitan dengan pendaftaran dan juga ini kan ada target ya yang memang nanti akan diusung dalam pemilu 2024. Kalau untuk PKS sendiri betul. Seperti apa Bang? Ya, PKS Kabupaten Bekasi saat ini kita memiliki target sekitar 20 kursi, jadi rata-rata 3 kursi, kemudian 1 dapil, 2 kursi, jadi 20. Nah, target ini memang sudah berdasarkan mekanisme rapat internal dan target ini sudah disampaikan ke DPW, sehingga kemudian Kabupaten Bekasi akan mensosialisasikan seluruh BCAD-nya untuk terus melakukan tatap muka, kemudian menjalin hubungan baik, membuat jaringan-jaringan baru, supaya target tersebut tercapai sesuai dengan yang sudah kita buat, gitu Bang. Baik. Bang Urian, kalau untuk profiling dari Bacalek sendiri, dari kalangan mana saja Bang? Ya, profiling Bacalek yang ada di Partai Keadilan Sejahtera, Kabupaten Bekasi, pertama yaitu adalah pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Daerah. Setelah itu kemudian ada 30% afirmasi perempuan. Kemudian ada afirmasi milenial. Kemudian ada pengusaha. Kemudian ada juga tokoh masyarakat. Nah, orang-orang itu nanti mereka yang akan bertarung secara totalitas untuk meraih simpati masyarakat. Dan mereka memiliki target harus terus menjalin hubungan baik dengan masyarakat sehingga kemudian masyarakat simpati dan tertarik untuk memilih PKS. Baik, artinya untuk kuota perempuan 30% maupun juga caleg yang milenial ini juga sudah ada di Bacalek itu ya Bang ya? Sudah ada, bahkan Kabupaten Bekasi PKS-nya mencalonkan 38% rata-rata dari total dapil yang ada untuk afirmasi 30% perempuan. Begitu. Baik.
Bang Urian, berkaitan dengan proses pendaftaran yang memang ini dilakukan secara serentak Bang ya, di hari ini, hari Senin tanggal 8 Mei. Memang dari pusat maupun daerah juga melakukan pendaftaran Bang ya? Ya, betul. Kita dari pusat, ya kan, pusat, kemudian provinsi, daerah, serempak di seluruh Indonesia, kita melakukan pendaftaran. Dan kita bukan ingin menguji bahwa angka 8 itu angka keberuntungan atau bukan, tapi memang kita ingin ada sebuah sejarah ya secara nasional bahwa Partai Keadilan Sejahtera melakukan pendaftaran di tanggal 8 Mei 2023. Dan itu akan diingat oleh seluruh caleg yang ada di seluruh Indonesia, sehingga kemudian itu menjadi sejarah yang sangat menarik suatu saat nanti ketika PKS betul-betul memiliki kemampuan meraup suara yang besar, begitu Bang. Baik, ini kan juga tadi ada instruksi berkaitan dengan sosialisasi pemilu 2024 agar partisipasi masyarakat juga meningkat Bang ya. Mungkin nanti juga untuk caleg sendiri seperti apa arahannya? Ya, arahannya adalah para BCAD sudah kita instruksikan untuk memasang alat-alat peraga kampanye, walaupun memang belum dilalui jadwal kampanye ya, tetapi untuk sosialisasi, kemudian untuk memperkenalkan diri, membangun jaringan, mengadvokasi kepentingan masyarakat sudah kita perintahkan, sehingga kemudian mereka siap, sedia dan totalitas untuk memenangkan PKS di setiap dapilnya. Baik, artinya memang mulai dari sekarang terus melakukan sosialisasi nih kepada masyarakat agar bisa memilih di tahun 2024, Bang Urian. Betul Bang. Termasuk juga masyarakat jangan a priori ya berkaitan dengan pemilu ya. Ya, kita ingin ya kan partisipasi masyarakat ya Pak, untuk tahun 2024 ini meningkat. Maka Partai Keadilan Sejahtera terus menyiapkan bagaimana caranya supaya masyarakat peduli terhadap politik, peduli terhadap pemilu, dan akhirnya mereka berpartisipasi maksimal, dan pada tanggal 14 Februari 2024 mereka melakukan pemilihan dan memberikan kontribusi yang besar terhadap bangsa ini, terhadap perubahan negara ini, sehingga nanti PKS menjadi pemenang insya Allah. Untuk berkas sudah semua Bang? Sudah dinyatakan lengkap oleh KPU? Sudah. Berkas sudah selesai karena sebelum pendaftaran itu, berkas itu harus di-input lewat sistem informasi pencalonan. Baik. Kemudian setelah itu baru kita daftar ketika kemudian dinyatakan lengkap. Karena kalau belum lengkap atau kalau di dalam sistem KPU itu, di dalam silon itu warnanya hijau. Kalau belum hijau maka itu belum dinyatakan lengkap dan kita tidak bisa melakukan pendaftaran. Begitu. Baik. Bang, selain pemilu 2024 untuk DPRD Kabupaten Bekasi pemilihan, ada juga pemilihan presiden. Nah, seperti apa berkaitan dengan hal itu, Bang? Ya, kita sudah, PKS sudah menentukan dukungannya terhadap Anies Rashid Baswedan, dan kita juga totalitas mendukung beliau supaya nanti pada saat pencalonan presiden beliau menang, khususnya di Kabupaten Bekasi. Iya, baik. Juga dilakukan sosialisasi dan juga memang nanti akan dilakukan target-target ya Bang ke depannya Bang ya? Betul. Kita punya target Anies Baswedan menang 70% di Kabupaten Bekasi. Baik. Bang Urian, ini Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai pertama yang mendaftar ke KPU. Mungkin apa yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi berkaitan dengan proses pemilu di tahun 2024 Bang? Ya, kita ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah partai pelopor yang daftar lebih dulu, kemudian lebih rapi, kemudian lebih cepat selesai administrasinya, dan kita ingin menyampaikan bahwa kader-kader PKS lebih siap untuk bertarung pada saat perhelatan politik di tahun 2024. Dan harapan kami terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi untuk tetap memiliki kontribusi yang besar terhadap politik sehingga mereka nanti bisa berbondong-bondong, dan jangan lupa untuk memilih partai politik berdasarkan akal sehat, berdasarkan rekam jejak begitu, sehingga kemudian tidak salah pilih dan nanti yang mewakilinya itu sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat, yaitu mengadvokasi kepentingan rakyat
dan bersama-sama membela rakyat yang ada di Indonesia, begitu Bang. Baik, Bang Urian, terima kasih sudah berbincang bersama dengan Dakta, Bang. Ya, sama-sama. Sukses untuk proses pemilu 2024 untuk Partai Keadilan Sejahtera. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dengan kata itu tadi kami ajak berbincang Sekretaris Umum DPD PKS Kabupaten Bekasi Urian Riana berkaitan dengan kegiatan hari ini di mana PKS Kabupaten Bekasi melakukan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi untuk pemilu 2024 ke kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bekasi di Rengas Bandung, Kedung Waringin.